Halo guys, bertemu lagi di channel Kim Jondol bersama gue Opang. Hari ini hari Sabtu, karena libur tahun baru ya 3 hari. Gue sama adik gue mau jalan-jalan ke Seoul. Sekalian nganter dia beli sesuatu. Ya sekalian juga sama ngenalin gue cara gimana untuk bertransportasi ke kota-kota gede ya. Jadi tonton videonya sampai selesai. Oke, sekarang kita lagi di halte bus. Kita lagi nunggu bus. Mau ke terminal mana? Ciksan. Terminal Cuksan. Habis itu buat ke Seoulnya kita naik bus antar kota. Jadi kita harus nunggu dulu. Buat teman-teman yang pengen bepergian keliling-keliling Korea, jangan lupa isi kartu transportasinya, karena di sini nggak pakai cash ya, jarang banget pakai cash, pakainya itu Gyotong Card, atau misalkan ada yang punya Hana Bank juga bisa, itu sebagai kartu transportasi dipakai di bus dalam kota ya, itu bisa dipakai kartu debit dari Hana Bank itu kalau kita nggak punya Gyotong Card. Nah, jadi kartunya bentuknya kayak gini. Ini kayak kartu debit ya, karena ini memang kartu debit yang dibikin oleh Hana Bank. Gue bikin ini pas baru datang ke Korea di pendidikan 3 hari itu di daerah Ansongsi, dan kita dibikinin rekening untuk transfer gaji ya. Ada juga Gyotong Card atau kartu kendaraan, ini dibikin di sini. Adik gue udah punya dan gue masih belum punya, jadi gue pakai ini. Dan syukurnya ini bisa dipakai. Kita coba pakai ini dan busnya datang. Ya, kita tinggal naik terus tempelin aja itu kartunya di pojok kanan. Di kiri juga sebenarnya ada sih. Pastiin juga saldonya tersedia. Jangan sampai saldonya kosong. Biar enak, lancar bepergiannya. Menurut gua metode kayak gini cukup simpel ya, praktis ya. Dan saat turun juga kita tap lagi, kita tempelin kartunya dan selesai. Jadi dari daerah gua itu kita ke terminal, terus naik lagi bus antar kota, dan kita beli tiketnya itu di CU ya, tersedia di sini. Jadi kita udah beli tiketnya 2 orang. Nah, ini Cuksan Terminal, tempat kumpulnya bus-bus dari dalam kota dan antar kota. Dan di sini ada CU, gue udah beli tiket di sini buat naik bus dari Cuksan ke Seoul. Perjalanan dari Cuksan ke Seoul itu kurang lebih 1 jam ya. Jadi gue kayaknya bakal tidur dulu. Walaupun memang pemandangannya itu di luar bagus banget ya. Gue lihat di jendela, wah bagus banget. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya gua sama adik gua itu tiba di Seoul Nambu Terminal, tempat pemberhentian dari Cuksan ke Seoul. Destinasi pertama gua sama adik gua itu yaitu pengen ngunjungin Gukje Jonja Sento. Di sini adalah mall khusus untuk menjual produk-produk elektronik dari HP, audio dan lain-lain. Jadi gua sama adik gua pengen coba jelajahin ini mall. Katanya di lantai 9 ini ada ngejual produk-produk action figure dari anime-anime favorit gua. Dan kebetulan gua sama adik gua juga ya suka anime. Jadi sayang banget kalau dilewatin ya. Di sini bisa dilihat banyak sekali ngejual action figure anime-anime favorit kayak One Punch Man, Bleach, terus One Piece, Dragon Ball, dan banyak lagi deh pokoknya. Lihat di situ ada Jackie tuh, Jackie, ada Luffy, wah keren nih. Nah di sini juga ada Boku no Hero Academia dan Gundam. Cok, Gundamnya keren-keren cok. Sayang banget gue belum gajian. Nih yang hitam nih gue demen banget nih. Anjir lah.
Ini keren-keren sumpah. Di sini juga ada Naruto, Kakashi, Itachi, robot-robot Gundam lagi. Pokoknya buat kalian teman-teman yang suka action figure dan kebetulan bekerja di Korea, coba deh sekali-kali kunjungi mall Gukje Jonja Sento di Seoul ya. Dan kalian pasti bakal kepincut banget sama action figure yang ada di sini. Dan ini keren-keren banget. Ini buat teman-teman yang wibu khususnya ya, yang kerja di Korea. Selain itu juga di sini ngejual berbagai macam konsol game dari yang baru sampai yang bekas, dari yang terbaru sampai yang terlawas. Cuma sayang untuk corner HP, elektronik, audio, dan komputer banyak sekali toko-toko yang masih tutup. Entah itu karena libur tahun baru atau memang sudah tutup gulung tikar ya. Padahal gue pengen banget lihat-lihat produk, pengen ngebeli PC. Jadi akhirnya setelah muter-muter kita keluar dan kita ngopi-ngopi dulu. Jujur dari tadi mulut gua udah asem pengen ngerokok. Cuman di Korea ini kita nggak bisa sembarangan asal ngerokok. Jadi di spot-spot tertentu buat ngerokok nggak boleh sembarangan coy. Dan sambil kita ngobrol untuk memutusin destinasi selanjutnya, adik gue itu konsen taksi karena dia belum nemu di Gukje Jonja Sento untuk ngebeli barang yang dia mau. Akhirnya dia coba cari toko yang lain. Setelah beberapa menit akhirnya kita dapet taksi. Gue nggak tahu tujuannya kemana, gue sih ngikut aja sama adek gue. Karena gue baru pertama kali kesini, jadi ya nggak tahu. Gue mah asal ikut aja. Yang jelas dari dalam taksi ini gue juga bisa ngeliat pemandangan yang indah dan gue ngelintasin jembatan yang berada di atas Sungai Han. Ini bagus banget dan luas banget sungainya ternyata. Akhirnya kita sampai ke destinasi selanjutnya, dimana di sini nih komplek toko-toko elektronik. Dan gua kaget, ternyata di sini juga tokonya banyak yang tutup ya. Entah itu karena pengaruh online store atau apa, yang jelas toko-toko offline di sini banyak banget yang tutup. Transportasi di sini sangat tertib ya, walaupun kotanya sibuk dan banyak kendaraan roda 4, tapi lalu lintasnya bisa lancar. Kita juga harus nyebrang lewat penyeberangan jalan, gak boleh asal-asalan. Kita nemuin spot di mana toko-toko elektroniknya masih buka dan ini lumayan rame. Ada toko komputer, ada toko HP bekas. Pokoknya rame di sini. Tapi kayaknya belum komplit kalau kita belum ngejelajah semua. Jadi kita putusin untuk ngejelajahin area di sekitar situ. Jadi dari tadi kita muter-muter nyari counter-counter HP second. Karena adik gua lagi pengen beli HP iPhone 14 Pro Max katanya, yang harganya ideal. Ya kita lanjut lagi.
Dan setelah kita capek muter-muter dan ngejelajahin wilayah sini, akhirnya kita balik lagi ke toko ini. Karena adik gua agak kepincut dengan salah satu HP yang ada di toko ini. Amazing. Jadi langsung aja kita masuk. Oke guys, jadi kita udah nemu HP-nya, kita udah dapet. Sekarang saatnya kita cari makan. Karena udah lapar dari tadi muter-muter. Dan alhamdulillah dapet produk yang dicari dengan harga yang ideal. Sekarang kita saatnya mencari makan dan mengisi perut ya guys ya. Lapar. Akhirnya kita mutusin untuk cari resto dan tempat makan yang asik buat dicicipin. Dan seperti biasa, adik gue sebagai navigator, dia yang mutusin destinasi mana yang akan kita kunjungi. Ya gue mah ngikut aja. Pemandangan di sini bersih, udaranya juga sejuk, pemandangannya juga bagus. Jadi kita kayak nggak bosen aja jalan kaki. Di sini banyak banget resto dan tempat makan. Tapi karena adik gue udah nentuin destinasi restoran yang ingin dikunjungi, jadi ya kita terpaksa harus nyari itu restoran. Dan jaraknya itu lumayan jauh loh sebenarnya. Tapi karena kita asik-asik aja gitu sambil ngeliatin pemandangan, jadi ya nggak kerasa walaupun jauh. Lumayan lah 1,5 km untuk menuju restorannya. Lucunya, kita itu kan udah jauh-jauh nih jalan kaki. 1,5 km itu kan jauh untuk menuju restorannya. Dan ternyata restorannya itu tutup, tidak beroperasi. Entah itu karena tahun baru jadi libur, atau entah udah gak jualan lagi ya. Tapi sampai di depan restonya memang tidak ada tanda-tanda orang jualan sih. Pintunya pun tutup. Terpaksa akhirnya kita rundingan lagi dan nentuin lagi destinasi selanjutnya sambil nyebat dulu. Setelah rundingan-rundingan akhirnya kita coba cari yang lain. Akhirnya nemu resto yang ada kalbitangnya. Katanya adik gue pengen makan kalbitang. Tadi muter-muter, banyak yang tutup. Tapi sekarang udah nemu yang buka. Ini menunya guys. Ya, gua nggak ngerti, adik gua yang ngerti. Jadi gua mau ngikut aja. Nah, kita berdua di sini mesen kalbitang ya. Gua penasaran aja kalbitang tuh kayak apa. Ternyata kayak sop iga. Dan ada lauk-lauk macam-macamnya juga di sini. Dan semuanya tuh khas banget rasanya. Tapi gua penasaran banget pengen nyicipin. Terus ada gunting, itu buat apa gue juga gak ngerti, katanya sih buat motong-motong dagingnya. Tapi gue gak sabar banget pengen makan. Wah, memang rasanya enak banget ini kalbitang. Serius, gua nggak bohong. Ini semua bisa kalian lihat habis dilahap gua sama adik gua. Ini enak, ini enak, ini enak, ini enak. Semuanya enak pokoknya. Mantap. Oke guys, saatnya kita pulang. Perut sudah kenyang. Jalan-jalannya udah cukup jauh dan udah capek juga. Udaranya tambah dingin dan udah malam. Kita harus cabut. Kita akan coba pakai kereta ini. Coba naik kereta untuk pertama kali. Saya, kalau adik gua udah sering, gua baru pertama kali. Let's go.
akhirnya gue sama adek gue nyampe di Namyongyok. Dan di sini karena gue nggak punya kartu transportasi, terpaksa gue bikin kartu transportasi 1 kali pakai dengan mengisi uang 1.500 won. Jadi kartunya ini cuma bisa kita pakai sekali aja. Di sini tujuan kita berdua yaitu ke Seoul Nambu Terminal, tempat bis yang dari Chuksan itu loh, yang pertama kita datang ke Seoul. Untuk ke Seoul Nambu Terminal kita harus transit ke Jongno 3, jadi kita ambil jalur 3. Setelahnya baru kita bakal ke Nambu Terminal. Dan akhirnya kita nyampe ke Nambu Terminal, tempat dimana bus ke Chuksan. Kita di sini beli tiket di mesin tiket. Untuk busnya itu satu tiket 7.400 won. Kita beli 2 tiket ya. Nah, udah dapet nih tiket busnya. Setelah tiketnya ready, kita cari busnya. Dan di sini kita nemuin busnya, kita tunggu jadwal pemberangkatannya, dan rame banget loh di sini. Kita akhirnya udah nyampe Chuksan lagi, Chuksan Terminal. Tinggal 1 bus lagi untuk menuju ke Gisuksa. Ini sudah jam 7 kurang 10 ya. Sedangkan bis ke arah Hanpyeong, asrama gua itu datang jam 7.30. Jadi mesti nunggu bus 30 menit lagi. Akhirnya capek juga ternyata jalan-jalan ya. Tapi overall merasa senang banget karena bisa coba pengalaman baru, jalan-jalan di Seoul ya. Walaupun nggak belanja apa-apa ya, karena emang basicnya belum gajian. Tapi senang aja sih bisa naik kereta juga untuk pertama kali naik kereta di Korea. Dan ternyata naik kereta itu nggak semudah kayak kita naik kereta di Indonesia, karena ada sistem transit, kita mesti transit. Apalagi kalau banyak orang ya kan, terus beli tiketnya juga mesti karcis gitulah, kayak karcis gitu. Pokoknya seru lah, pengalaman pertama yang menarik ya. Semoga kedepannya gue bisa jalan-jalan sendirian. Oke, sekarang kita udah di bus Malbose ya, menuju ke Gisuksa. Ini udah 7:30 kurang 8 menit. Akhirnya kita sampai di halte Hanpyeong, di tempat kerja gua. Di sini tempat biasa gua nunggu bus. Dan perjalanan kali ini cukup menyenangkan dan juga melelahkan. Terima kasih buat kalian semua yang nonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like-nya. Dan jika kalian suka dengan konten-konten gua, jangan lupa untuk subscribe. Dan see you again.